وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين حضرة الحبائب والمشايخ والحاضرين الكرماء حفظكم الله جميعا. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di penghujung bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kurang dari kita mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian dari tafsir surat Al-Ikhlas yang di pertemuan lalu belum kita selesaikan. Dan surat Al-Ikhlas ini termasuk surat yang penting karena inti dari akidah itu dibahas di surat Al-Ikhlas ini. Karena pembahasan akidah itu dikatakan oleh para ulama ada yang berkaitan dengan al-ilahiyat, yaitu masalah ketuhanan atau yang dikenal dengan teologi. Kemudian ada yang disebut dengan as-sam'iyat. As-sam'iyat itu hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat, yang tidak nampak atau yang akan terjadi. Itu juga termasuk pembahasan akidah. Kemudian juga disebut dengan an-nabawiyat, yaitu yang berkaitan dengan para nabi dan rasul. Semuanya ini adalah pembahasan dari akidah. Dan surat Al-Ikhlas ini membahas tentang inti dari akidah, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu tahu dan juga bisa memahami hakikatnya Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa Al-Quran itu inti pembahasannya ada 3. Yang pertama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan, iman. Dan yang kedua itu berkaitan dengan syariat. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan kisah-kisah. Jadi kalau kita buka lembaran demi lembaran Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 3 tema utama dalam Al-Quran. Dan pembahasan akidah ini, kata para ulama, dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas. Makanya di pertemuan lalu kita sudah menyebutkan kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena apa? Karena pembahasan inti akidah itu ada di surat Al-Ikhlas, maka dia sebanding sepertiga Al-Quran. Karena tema, salah satu tema dari 3 tema Al-Quran itu adalah pembahasan tentang akidah. Ini juga termasuk keutamaan juga dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ada satu keutamaan yang mungkin terlewatkan kemarin yang belum kita bahas, yaitu ada satu ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadukan salah seorang imam dari kalangan sahabat. Jadi dulu ada para sahabat ini yang memiliki ilmu yang mapan, kemudian bacaan Quran yang bagus. Dan sahabat satu ini beliau ditunjuk untuk jadi imam. Dan ini perlu kita garis bawahi, bahwa ketika seseorang itu dijadikan imam di zaman para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bisa dipastikan orang tersebut pasti yang pertama dia menguasai Al-Quran, dan juga dia menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang menjadi imam kalian yang paling bagus bacaannya. Ini kalau pengertiannya kita.
Tapi dalam pengertian sahabat, yang paling bisa membaca itu artinya orang yang paling alim di antara kalian. Dan sahabat ini termasuk yang paling alim pada saat itu di Madinah, khususnya di daerah Kuba. Beliau menjadi imam Masjid Kuba. Tapi ada hal yang aneh yang beliau lakukan di setiap kali beliau menjadi imam. Setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau pasti membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelah baca Qul huwallahu ahad, beliau baca surat yang lain. Itu dilakukan di setiap kali beliau menjadi imam. Maka para sahabat yang lain ini menegur beliau, karena ini tidak pernah mereka lihat dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditegur sahabat ini, kenapa engkau melakukan itu? Pilihannya dua, kamu baca Al-Ikhlas, setelah itu tidak usah baca surat yang lain, atau tinggalkan Al-Ikhlas, baca surat yang lain. Jangan digabungkan dua-duanya ini. Maka sahabat ini bilang seperti ini, kalau kalian ingin tetap saya menjadi imam kalian, maka jangan komen-komen, jangan tegur saya, karena ini merupakan hal yang saya sukai setiap kali menjadi imam sholat. Maka hal tersebut mereka adukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Rasulullah lah kabar tersebut, orang tersebut dipanggil. Ma hamalaka ala hadza, kata Rasulullah, apa yang mendorongmu melakukan hal ini? Maka dijawab oleh sahabat tadi, fa inni uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya aku suka, aku cinta dengan surat Al-Ikhlas ini, li'anna fiha sifatar rahman, karena di dalam Al-Ikhlas ini ada penjelasan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan beliau sebuah jaminan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan menyebabkan dirimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun dari kita yang cinta surat Al-Ikhlas, insya Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma beda cintanya sahabat itu dengan kebanyakan cintanya kita sama surat Al-Ikhlas. Kalau sahabat itu memang mencintai surat Al-Ikhlas sebab kandungannya yang sangat luar biasa. Tapi kalau kebanyakan dari kita karena singkatnya itu. Makanya orang kalau baca dalam sholat Al-Ikhlas itu pasti tidak ketinggalan. Makanya ini yang harus kita perbaiki. Kita semua cinta surat Al-Ikhlas, tapi cintailah kandungan dari surat Al-Ikhlas itu. Karena apa? Di dalamnya adalah sifatur Rahman, yaitu penjelasan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, saya dulu mengingat masa-masa ngaji dulu sama guru saya dulu di Sudan. Ini doakan juga, Sudan sekarang lagi bergejolak, ada perang saudara. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kaum muslimin dan warga Indonesia yang ada di sana. Sekarang sudah 4 hari perang berkecamuk di Sudan. Jadi dulu saya itu pernah ngaji sama salah seorang masyayikh di Sudan itu. Saya ngaji sendiri, dijelaskan kitab itu dari awal. Tiba-tiba di pertengahan ngaji ini ada yang datang ikut menyimak. Ini subhanallah, guru saya ini mengulang lagi penjelasannya dari awal lagi. Padahal ini ya kalau kita hitung itu mungkin sudah 15 menit beliau jelaskan, tapi gara-gara datang orang baru diulang lagi dari awal. Diulang lagi dari awal, sudah dijelaskan, tiba-tiba ada lagi yang datang diulang lagi dari awal. Saya bilang, ini gerampungnya kapan kira-kira ini? Ngajinya kok diulang-ulang terus. Maka kata beliau, saya takut ketika saya ngajar ada yang dengar setengah ilmu sehingga dia salah paham, salah memahami isi kajian apa yang saya sampaikan. Makanya karena kita kemarin ini tidak bisa hatam surat Al-Ikhlas, saya akan bahas lagi dari awal yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas
supaya kita semuanya faham semuanya dan bawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa di sini adalah Tuhanmu itu. Allah adalah Allah, ahad yang maha esa. Karena orang-orang kafir Quraisy, begitu juga dengan orang-orang Yahudi, mempertanyakan bagaimana sifat-sifat Tuhannya Nabi Muhammad SAW ini. Artinya bagaimana sifat-sifat Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban untuk mereka lewat Nabi Muhammad SAW dengan ayat ini. Dan ini Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ada satu faedah beliau sampaikan. Kenapa di dalam Al-Quran itu selalu kalau ada perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW diawali dengan qul. Kenapa pakai qul? Kenapa tidak langsung? Misalnya huwallahu ahad, karena yang pastinya yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dari Al-Quran. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ini menandakan kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang kafir Quraisy dulu bahwa Al-Quran ini bukan karangannya Nabi Muhammad SAW. Innama ana mundzir. Rasulullah itu hanya penyampai firman Allah Subhanahu wa taala, bukan beliau yang membuat firman tersebut. Makanya apa? Ada di setiap ayat-ayat Quran seperti ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Yang semestinya kalau dalam logika kita tidak perlu pakai qul, karena kita yakin Allah ketika berfirman itu Allah suruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Akan tetapi kata qul ini tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai isyarat bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang mubaligh yang menyampaikan dan bukan seorang yang mengarang Al-Quran seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, qul huwallahu ahad, di sini kata para ulama, ahad memiliki makna sifat-sifat yang menafikan tuduhan-tuduhan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar ada pembeda antara penjelasan orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka seperti ini dan juga penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ada penjelasan yang singkat tapi padat seperti ini. Nah, langsung kita masuk kata ahad. Ahad ini artinya kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya esa, tunggal. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW bahwa Tuhanmu adalah Allah ahad yang maha esa. Kata para ulama, ahad di sini memiliki makna yang pertama, makna wujud. Makna wujud. Dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan wujudnya makhluk. Wujudnya Allah itu wajib, sedangkan wujudnya makhluk mungkin. Mungkin artinya bisa ada juga bisa tidak. Tapi kalau Allah pasti ada. Karena beliau Allah adalah pencipta. Sedangkan makhluk itu adalah ciptaan. Maka terserah pencipta mau menciptakan atau tidak. Oleh karena itu di dalam nazam Aqidatul Awam kita mengaji Allah di dalam nazam itu dikatakan wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Allah itu berkehendak untuk menciptakan juga berkehendak untuk tidak menciptakan. Allah berkehendak untuk memberikan rezeki juga berkehendak untuk tidak memberikan rezeki. Allah berkehendak untuk menghidupkan juga berkehendak untuk mematikan dan lain sebagainya. Jadi kata ahad di sini memiliki makna sifat wujud, itu yang pertama. Yang kedua, sifat qidam.
yaitu maha terdahulu, sifat terdahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha awal, tidak ada sesuatu yang lebih pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah didahului oleh sesuatu, ini berarti tidak sempurna Allah. Maka kita ngaji ada sifat yang disebut dengan sifat qidam. Kemudian mengandung sifat baqo. Baqo artinya kekal. Maha terdahulu dan maha kekal, artinya Allah tidak akan pernah fana. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan huwal awwalu wal akhir. Allah adalah maha awal. Maha awal artinya maha terdahulu, wal akhir dan maha terakhir. Maha terakhir artinya maha kekal. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya, ini jelas. Qiyamuhu binafsihi, Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan makhluk-makhluknya, sedangkan makhluk-makhluknya membutuhkan Allah. Wahdaniyah, Allah Maha Esa. Nah, jadi 6 sifat ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan satu ayat saja. Qul huwallahu ahad. Ketika ada satu Tuhan yang tunggal, berarti sifat-sifat sempurna ini pasti dimiliki olehnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut. Allah menyampaikan Allahus Samad. Dan di sini ada pengulangan kata Allah, lafaz Allah itu diulang 2 kali kata para ulama. Karena Tuhan yang memiliki sifat-sifat mulia ini, Tuhan seperti inilah yang layak untuk kita sembah. Yang layak kita jadikan Tuhan itu adalah Tuhan yang sesempurna ini. Kalau ada Tuhan yang memiliki kekurangan, maka dia tidak pantas untuk kita sembah. Allahu Somad. Somad artinya Tuhan yang dijadikan sebagai tempat kita mengadu, tempat kita menggantungkan harapan, tempat kita meminta hajat-hajat kita. Itu namanya dari sifat somad. Jadi Allahu Ahad, Allahu Somad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini kalau kita artikan seperti itu. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki anak, berarti akan ada yang disebut dengan anak Tuhan. Apakah tuduhan seperti ini sudah ada atau belum ini? Sudah ada ya, yang mengatakan Allah itu punya anak. Mengatakan Allah itu punya anak. Kalau Allah itu punya anak, maka konsekuensinya kata para ulama akan ada anak Tuhan. Anak Tuhan berarti anak ini mewarisi sifat-sifatnya tuh. Berarti ini bertentangan dengan yang di awal tadi. Qul huwallahu ahad. Ahadnya tidak terjadi. Karena ada yang sama seperti Tuhan anaknya. Dan biasanya kata para ulama, orang tua itu kalau punya anak, anaknya ini biasanya ditaruh harapan kepadanya. Nanti anaknya ini bisa membantu orang tuanya. Iya kan? Kita punya anak biasanya anaknya itu kalau sudah dewasa diharapkan bisa membantu orang tua. Nah, ini berarti bertentangan lagi dengan sifat somatnya Allah. Padahal Allah itu tidak butuh. Yang lain butuh Allah, Allah tidak butuh kepada yang lain. Tapi ketika dikatakan Allah itu punya anak, berarti Allah itu butuh kepada anaknya. Dan juga kalau misalnya Allah itu punya anak, berarti akan ada ahli warisnya Allah, penerusnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini ada di keyakinan-keyakinan yang lain ada. Di sini disebutkan contohnya yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak-anak gadis. Siapa anak-anak gadisnya Allah? Para malaikat. Jadi mereka mengatakan, orang-orang musyrik Quraisy itu mengatakan bahwa
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak gadis berupa para malaikat. Maka jangan heran kalau kita lihat sekarang gambaran malaikat itu perempuan yang bersayap. Itu sebenarnya tuduhan mereka dari dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Malaikat itu wujudnya tidak seperti manusia. Wujudnya wallahu alam seperti apa? Tapi kita hanya wajib mengimaninya. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan bahwa Allah itu punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Begitu juga dengan orang-orang Nasara mengatakan bahwa Isa al-Masih adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini pastinya sangat-sangat menuduh dan juga mencoreng kesucian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan takadus samawatu yatafattarna. Nyaris saja langit-langit ini hancur, terbelah. Nyaris saja bumi-bumi ini hancur. Nyaris saja semua apa yang ada di muka bumi ini hancur ketika orang-orang mengatakan bahwa Allah punya anak. Akan tetapi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang halim. Allah itu memaafkan hamba-hambanya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, konsekuensi ketika kita mengatakan Allah itu punya anak, berarti kita itu mencederai Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, sama Allah juga tidak diperanakan, Allah itu tidak dilahirkan. Karena ketika kita mengatakan Allah itu dilahirkan, berarti Allah punya ayah, punya ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Ada keyakinan seperti itu, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya ayah, punya ibu, ada. Makanya di dalam keyakinan kita mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Karena ketika kita bilang Allah itu diperanakan, Allah itu dilahirkan, berarti Allah itu bukan maha awal lagi. Padahal tadi sudah kita sampaikan di ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Dari sifat ahad itu mengandung makna bahwa Allah itu maha terdahulu, tidak ada yang mendahului Allah. Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu dilahirkan, berarti ada yang mendahului Allah. Ini kontradiksi yang disampaikan oleh para ulama kita. Makanya kalau kita perhatikan di 3 ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada huruf waw. Perhatikan, tidak ada huruf waw yang menyambung setiap kalimatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Nanti yang keempat ini baru ada huruf wawunya. Karena kata para ulama 3 ayat ini maknanya satu, yaitu menyatakan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dan menyatakan juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu zikir, hadirin yang dirahmati Allah, setelah sholat itu kita diajarkan zikir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan cuma sekedar zikir, di sini ada makna akidah. Setelah kita sholat kita disuruh membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sebenarnya memiliki makna iman, makna akidah. Ketika kita mengucapkan subhanallah yang berarti maha suci Allah, itu maksudnya apa? Kita sucikan Allah dari segala bentuk tuduhan, dari segala bentuk kekurangan-kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada di dalam ayat ini. Mereka mengatakan Allah punya anak, Allah diperanakan, Allah butuh, Allah kurang, Allah lebih daripada satu, dan lain sebagainya. Makanya kata subhanallah ini bukan cuma sekedar kata,
Akan tetapi di sini mengandung makna akidah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita itu menyatakan bahwa Allah itu maha suci dari segala bentuk kekurangan. Segala bentuk kekurangan itu ketika sifat tersebut dimiliki oleh makhluk, berarti sifat tersebut adalah sifat kurang. Maka ini yang perlu kita pahami semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ditutup dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang kufu, yang sebanding, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini kata seorang ahli tafsir, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri. Sebagaimana Allah tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakan, Allah juga tidak memiliki istri, tidak memiliki pendamping hidup. Dan ini perlu kita fahami semuanya, bahwa ketika kita mengatakan Allah itu punya istri, berarti ada yang sama dengan Allah. Na'udzubillahi min. Ada ndak keyakinan yang mengatakan Tuhan itu punya pasangan? Ada ya? Ada. Maka kita katakan Allah itu maha tunggal, Allah itu maha esa, tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya istri. Berdasarkan ayat yang terakhir ini, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diartikan walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah, atau tidak ada yang mirip dengan Allah. Ini agak beda. Ketika kita bilang sama, berarti semua sifatnya apa? Sama. Ketika kita bilang mirip, mirip itu bisa semua sebagian besar sifatnya sama, atau sebagian kecil sifatnya sama. Ini perlu kita catat semuanya. Ketika ada orang mengatakan Allah itu mirip dengan makhluk, berarti dia telah menodai kesuciannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu mirip sebagian sifat besarnya dengan makhluk, sama, dia juga telah menodai Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang mengatakan ada sedikit sifat-sifat Allah yang mirip dengan makhluk, itu juga menodai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita berikan perhatian semuanya, karena ini kaitannya dengan akidah. Tidak boleh satupun dari kita yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya. Tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh. Bahkan kalau kita meyakini bahwa Allah mirip sama dengan makhluknya, itu bisa membuat orang itu murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya diingatkan di dalam ayat terakhir ini, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin juga sudah kita sampaikan, berdasarkan surat Al-Ikhlas ini ada 8 akidah kufur yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Ikhlas. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas 2, tapi saya akan ulang lagi dari awal supaya semuanya paham. Jadi ada 8 sifat atau 8 akidah kufur. Saya ulang lagi, ada 8 akidah kufur yang diyakini oleh agama-agama yang lain, yang tidak boleh diyakini oleh kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keyakinan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu. Misalnya ada agama yang meyakini Tuhan itu banyak. Ini tidak boleh di dalam akidah kita. Kalau kita mengatakan bahwa ada Allah yang lain, ada Allah yang di langit, ada Allah yang di bumi, maka ini bertentangan dengan akidah Islam. Oleh karena itu Allah memberikan penjelasan kepada kita di dalam Al-Quran, lau kana fihima alihatun illallah, andaikan di langit di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, lafasadata, niscaya langit dan bumi akan hancur. Kenapa bisa hancur?
Karena setiap Tuhan pasti punya kehendaknya masing-masing. Tuhannya mau bikin yang ini, Tuhan yang lain mau bikin yang ini. Akhirnya apa? Tuhannya berantem. Kalau Tuhannya berantem, apa yang terjadi? Ya hancurlah langit dan bumi. Ini analogi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu kita subhanallah ada di beberapa keyakinan seperti keyakinan Yunani kuno yang mengatakan bahwa banyak Tuhan, akhirnya Tuhannya berantem. Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan gelap, Tuhan terang, itu berantem akhirnya. Karena apa? Karena memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan mutlak itu tidak ada. Ketika ada Tuhan lebih daripada satu, maka tidak ada kekuasaan mutlak. Oleh karena itu di dalam ayat pertama disebutkan apa? Qul huwallahu ahad. Maka maha tunggalnya Allah ini harus menjadi keyakinan kita. Itu yang pertama. Akidah kufur yang menyatakan bahwa Tuhan itu banyak. Satu. Yang kedua, yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gabungan dari beberapa Tuhan. Satu Tuhannya tapi adalah gabungan dari beberapa Tuhan. Misalnya satu Tuhan, dua di dalam satu, tiga di dalam satu, empat di dalam satu, atau 100 di dalam satu. Intinya keesaan Tuhan ini tidak mutlak. Karena apa? Dia adalah susunan dari beberapa Tuhan. Ini juga ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Jadi ayat yang pertama ini menentang dua konsep akidah kufur. Yang pertama yang mengatakan Tuhan itu banyak, yang kedua yang mengatakan bahwa Tuhan itu tersusun dari beberapa bagian. Paham nggih? Ini paham ini atau enggak? Kayaknya terlalu berat bahasannya ini. Diulang lagi. Jadi ayat yang pertama Qul huwallahu ahad ini menentang keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan itu banyak, Tuhan itu lebih daripada satu, atau yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah susunan dari beberapa Tuhan. Ini perlu dijelaskan, paham ya? Dua di dalam satu, tiga di dalam satu, insya Allah paham. Soalnya ini live streaming, ini bahaya nih. Ya kita pokoknya bahasannya secara umum seperti ini insya Allah bisa difahami. Misalnya ada yang meyakini ada satu Tuhan, Tuhan ini bukan satu, sebenarnya ada beberapa Tuhan, ada beberapa unsur di dalamnya. Ini juga tidak boleh kita yakini. Karena apa? Ini bertentangan dengan apa? Qul huwallahu ahad. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahu Somad ini membantah keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan itu membutuhkan makhluk. Ya, sebagaimana keyakinan-keyakinan yang lain. Saya pernah membaca beberapa literatur yang mengatakan ada Tuhan, kalau tidak disembah Tuhannya jadi lemah. Berarti kekuatan Tuhan itu ketika dia disembah. Pertanyaannya, apakah Allah itu butuh disembah? Apakah Allah itu butuh ibadah kita? Tidak, kita yang butuh ibadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita diberikan ganjaran oleh Allah. Dan ini dibantah oleh ayat yang kedua, Allahu Somad, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, sedangkan makhluk-makhluknya butuh kepada Allah. Kemudian akidah yang keempat yang mengatakan bahwa Allah itu kekayaannya terbatas, kekuasaannya terbatas. Maksudnya seperti ini. Di beberapa keyakinan ada yang mengatakan ketika kita itu banyak meminta dari Tuhan, nanti Tuhan itu kekuasaannya akan berkurang. Mereka pakai analogi manusia. Sebagaimana orang terkaya di dunia, Bill Gates lah kita bilang. Bill Gates itu kalau satu dunia minta uang 1000 perak saja sama Bill Gates, itu bisa miskin Bill Gates. Padahal dia adalah manusia terkaya di dunia. Karena apa? Karena kekayaannya terbatas. Ini keyakinan ada seperti ini, yang meyakini kalau kita itu minta dari satu Tuhan, nanti
habis nanti yang dimiliki Tuhan. Makanya tidak heran mereka punya banyak Tuhan, karena satu Tuhan menurut mereka tidak cukup. Nanti kalau kita minta terus dari satu Tuhan ini, Tuhannya habis, tidak punya apa-apa nanti. Ini keyakinan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang kedua, Allahu Somad. Jadi Allahu Somad ini membantah dua akidah, yang mengatakan Allah butuh yang lain, dan juga membantah bahwa Allah itu kekayaannya terbatas, kekuasaannya apa? Terbatas. Kemarin kita sudah menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwa ketika semua manusia, semua jin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan kemudian diangkat. Ini seperti inilah yang berkurang dari lautan yang ada. Artinya kekuasaan Allah itu tidak akan berkurang dengan permintaan-permintaan hamba-hambanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad ini juga membantah dua akidah kufur. Apa itu? Yang mengatakan bahwa Allah itu menjadi sebab akan adanya sesuatu atau disebabkan oleh sesuatu. Insya Allah kita paham ini. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah itu sebab, tapi kita mengatakan Allah itu musabbibul asbab. Makanya di dalam doa itu hati-hati. Di dalam doa itu jangan kita bilang ini sebab Allah, bukan sebab Allah. Bukan sebab Allah. Tapi Allah lah yang memberi, yang menciptakan sebab. Wa ya musabbibal asbab. Wahai Tuhan yang membuat sebab. Karena ketika kita mengatakan bahwa Allah itu sebab, berarti ada sesuatu yang disebabkan oleh Allah, yang itu adalah bagian dari Allah. Inilah lam yalid walam yulad. Ketika Allah itu menjadi sebab, berarti Allah punya keturunan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga keyakinan yang dibantah melalui ayat ini. Lam yalid walam yulad. Dan juga Allah tidak menjadi sesuatu yang disebabkan. Ya, ini kaitannya dengan apa? Allah itu beranak ataupun diperanakan. Nah, ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang ketiga ini. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini ayat ini membantah anggapan bahwa Allah itu mirip dengan makhluk, mirip atau sama dengan makhluk. Makanya ditekankan di sini walam yakun lahu kufuwan ahad, bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah itu mirip dengan makhluk. Contoh, Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu memiliki tangan. Allah memiliki apa? Tangan. Terus kita bilang begini, jangan kita, orang lain lah. Bahaya kalau kita bilang. Ada yang bilang Allah memiliki tangan. Bagaimana tangan Allah? Begini. Ini akidah kufur. Ketika ada yang meyakini demikian, ini bisa keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Ketika kita mengatakan tangan Allah seperti tangan kita, mukanya Allah seperti mukanya kita, na'udzubillahi min dzalik, berarti kita secara tidak langsung kita ini apa? Membantah ayat Allah yang terakhir ini, walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu juga di dalam sifat-sifatnya, tidak boleh kita itu menyamakan Allah. Tidak boleh kita itu mengatakan bahwa Allah itu sama atau Allah itu mirip. Dan ini perlu kita garis bawahi. Sebab di dalam keyakinan-keyakinan lain ada yang mengatakan demikian. Katanya, misalnya dalam keyakinan Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu istirahat, tidur.
Tuhan itu duduk, tidur, ya seperti manusia pada umumnya. Nah ini berarti apa? Ayat ini membantah keyakinan tersebut. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Atau misalnya ada kelompok-kelompok Islam di zaman-zaman dulu yang mengatakan bahwa Allah itu sama seperti makhluk. Sama juga kita katakan bahwa itu adalah akidah kufur. Barang siapa yang meyakini hal tersebut, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita diajarkan, ketika kita menemukan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ditakutkan kita itu memahaminya dengan pemahaman yang salah, lebih baik kita mentakwilnya, karena itu lebih aman. Soalnya hati-hati orang-orang zaman sekarang kebanyakan kotor. Nggih napa mboten? Banyak yang bersih atau yang kotor? Banyak yang kotor akhir zaman ini. Maka ketika dikatakan Allah punya tangan, yang ada di bayangan kita apa? Tangan ini tuh. Yang ada di bayangan kita apa? Tangan ini. Makanya ada istilah takwil. Takwil itu apa? Kita menafsirkan ayat-ayat yang seperti itu dengan tafsiran yang lebih mulia, yang lebih cocok untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, tangan Allah ditafsirkan dengan kekuasaan Allah. Apakah takwil itu salah? Jawabannya, takwil itu adalah sesuatu yang lumrah, yang benar. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu dulu kita sudah bahas, ada yang hakikat, ada juga yang majas. Kalau hal-hal yang majas ini tidak boleh dipahami secara langsung. Seperti yang sudah kita bahas dulu, saya memetik bunga. Nah ini bunga hakikat. Tapi saya meminang bunga desa, bukan bunga maksudnya, tapi wanita. Ditafsirkan dengan hal yang lain. Sama, tangan Allah ditafsirkan dengan apa? Kekuasaan Allah. Allah bersemayam di atas arsy. Kita tidak mengatakan Allah duduk di atas arsy. Karena kita ketika mengatakan itu, kita seperti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan Allah menguasai arsy. Itu lebih aman untuk umat akhir zaman, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Supaya akidah kita ini terjaga, supaya keyakinan kita ini tidak tercoreng dengan hal-hal yang buruk, apalagi masuk atau kemasukan akidah-akidah kufur yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ingat hadirin yang dirahmati Allah, kampanye-kampanye yang mulai disemboyankan sekarang ini, semua agama sama, tujuan agama itu sama, ini jangan sampai juga merusak akidah kita. Agama itu beda-beda, konsepnya kita beda. Kalau misalnya dikatakan agama sama tujuannya yaitu mengajarkan kebaikan, oke, kita oke dalam hal itu. Tapi ketika dikatakan semua konsep agama sama termasuk konsep ketuhanan, ini yang tidak boleh kita diam. Kita bilang ya beda, Islam punya konsepnya, agama lain juga punya konsepnya. Dalam hal ini agama tidak sama, agama itu beda-beda. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang menjadi pembatas kita semuanya ketika kita sudah masuk ke ranah akidah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, insyaallah ada manfaatnya meskipun berat pembahasannya, tapi mudah-mudahan bisa membawa pencerahan dan juga ilmu yang baik untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan akidah kita selalu terjaga. Akidah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam, tidaklah kita meninggal kecuali dalam keadaan iman dan Islam, meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Karena inilah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. فاتح القبول إقبال وصل الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا وشيخنا وشيخهم
ذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ومن كان في سابق حاضرا معنا في هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا واعتكافنا وقراءاتنا وصدقاتنا وزكواتنا وتراويحنا وكل عمل ما عملنا من أعمال الخير في هذا الشهر وهذا اليوم هذه الساعة المباركة. الله يجعله في للقبول ويجعل إياكم ممن صام وقام إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران وسكن الجنان وعندك من النيران ورزقنا وإياكم بحصول ليلة القدر في هذه الليلة ويعيد علينا وعليكم هذا الشهر سنين عديدة وأعوام مديدة مع الصحة والعافية ورزقنا وإياكم حسن الخاتم عند الموت وعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير وطب عافية والسلامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وادلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه بداية طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على